Halo teman-teman, selamat datang di mini vlog saya tentang video dokumentasi kunjungan wisata bersama dengan teman-teman sekelas saya di Monumen Pancasila Sakti. Selamat menonton. Di sini kita dapat melihat replika tentang penculikan Jenderal S. Sutarjo, dan di sini kita bisa melihat penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini kita bisa lihat replika tentang penculikan Jenderal MT Haryono. Nah, di sini Jenderal Setio melarikan diri dari para pasukan Cakabirawa. Nah, di sini kita dapat melihat replika tentang penculikan Jenderal S. Parman. Di sini juga kita bisa melihat penculikan tentang Brigade Jenderal Sutojo S. Nah, di sini kita bisa melihat replika tentang penculikan Jenderal Dai Panjaitan. Nah, di sini kita bisa melihat replika tentang penculikan Kapten Pierre Tendean. Nah, di sini kita bisa melihat replika tentang tertembaknya polisi KS Tubun saat sedang berjaga di depan rumah Jenderal Nasution. Nah, di sini kita bisa melihat tertembaknya Ade Irma saat berada di gendongan ibunya. Nah, ini adalah ruang relik untuk menyimpan barang-barang peninggalan dan pakaian-pakaian para jenderal yang masih penuh dengan darah. Nah, di sini kita bisa melihat pakaian dan seragam beliau seperti topi, dan juga di sini juga terdapat tongkat-tongkat yang dipakai oleh beliau ya. Di sini juga ada foto-foto sama beliau masih hidup. Di sini ada biografi tentang Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini kita bisa dapat melihat foto-foto dan seragam Jenderal S. Suprapto serta pakaiannya yang masih penuh dengan darah. Nah, di sini kita bisa melihat biografi tentang Jenderal S. Suprapto. Nah, di sini kita bisa melihat biografi tentang Jenderal MT Haryono serta seragamnya dan foto-foto beliau dan pakaiannya yang masih ada donor darahnya. Nah, di sini kita bisa melihat barang-barang peninggalan beliau seperti radio ya, dan juga seragamnya. Di sini juga bisa melihat foto-foto Jenderal S. Suparman. Di sini juga kita bisa lihat biografinya ya. Nah, di sini kita bisa melihat barang-barang peninggalan dari Jenderal Dai Panjaitan dan foto-fotonya ya, serta pakaiannya masih ada noda darahnya. Di sini juga kita bisa melihat biografi tentang Jenderal Dai Panjaitan. Nah, di sini kita bisa melihat baju dan biografi dari Jenderal Sutojo S dan juga barang-barang peninggalannya. Dan juga kita bisa melihat foto-foto beliau ya. Di sini juga kita bisa melihat biografi tentang Jenderal Katamso Darmokusumo. Di sini juga bisa melihat foto-foto beliau dan seragam beliau ya. Nah, kita juga di sini bisa melihat biografi tentang Jenderal Sugiono dan juga foto-foto beliau ya, serta seragamnya masih ada donor darahnya. Nah, kita juga di sini bisa melihat foto-foto Kapten Pierre Tendean ya, dan juga jaketnya. Dan juga sini bisa melihat barang-barang peninggalannya juga dan juga biografinya. Nah, di sini kita juga bisa melihat barang-barang peninggalan dan juga seragam dari, dan juga foto-fotonya dari polisi KS Tubun. Di sini juga kita bisa lihat biografinya ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat foto-foto tentang tragedi G30 SPKI ya. Dan juga kita bisa melihat foto-foto tentang pengangkatan jenazah para jenderal dari sumur maut. Dan juga kita bisa melihat iklan mereka yang dipajang ya. Nah, ini adalah foto dari mobil Atayasa yang dipakai oleh Cakabirawa untuk menculik para jenderal. Nah, ini adalah ruang penyiksaan di mana para jenderal disiksa di sini. Dan juga kita bisa melihat replika-replika yang menggambarkan tentang penyiksaan para jenderal di rumah penyiksaan ini. Nah, ini adalah lubang buaya atau sumur maut.
yang memiliki kedalaman 12 meter. Jadi setelah para janda-janda itu disiksa, mereka terlebih dahulu ditembak lalu dimasukkan ke lubang tersebut. Nah, ini adalah foto-fotoku bersama dengan teman-temanku dan wali kelas. Sekian video vlogku tentang kunjungan ke Monumen Pancasila Sakti. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.